kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk setiap rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, setiap rancangan dan rencana kami yang sudah Engkau berkati, yang selalu Engkau rancangkan indah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan yang telah Engkau karuniakan sehingga saat ini kami boleh memulai ibadah kami. Kami boleh bersekutu, menyatukan hati dan pikiran untuk berfokus kepadamu, untuk melakukan ibadah kami, melakukan pujian kami melalui persekutuan di tempat ini. Tuhan hadir, Tuhan buka mata hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau sendiri yang melingkupi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan kemampuan untuk kami boleh menyampaikannya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Engkau urapi kami ya Tuhan, dan bahwa pertolongan-Mu saja yang terjadi di tempat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diberikan bacaan. Bacaan pertama dari Ester 7 ayat 1-6, disambung ayat 9-10, kemudian Ester 9 ayat 20 hingga 22, Mazmur tanggapan dari Mazmur 124, bacaan kedua dari Yakobus 5 ayat 13-20, dan bacaan Injil Markus 9 ayat 38 hingga 50. Saya akan membacakan untuk kita semua Markus 9 ayat 38 hingga yang ke-50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat
bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Tema kita pada minggu ini di akhir bulan September yang merupakan bulan katekese, artinya kita menghayati setiap ibadah kita dalam liturgi yang sudah ditata untuk kita pahami, untuk kita hayati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal atau satu perkara di dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita minta, seperti kita meminta kebahagiaan, tidak pernah kita inginkan seperti kita menginginkan kegembiraan, tidak pernah kita pesan seperti pesanan antar layanan, pesan antar, tidak pernah kita tuju seperti kita menggapai akhir perjalanan. Tidak perlu kita upayakan untuk bekerja mendatangkan rezeki, tetapi satu hal ini selalu ada, selalu kita terima tanpa kita pesan, yaitu penderitaan. Tidak usah berdoa meminta penderitaan, tidak usah bersusah payah mencari penderitaan. Tidak usah berpergian untuk bertemu dengan penderitaan. Ia akan datang dengan sendirinya. Tanpa dipanggil, tanpa dijemput, tanpa diinginkan. Penderitaan datang dengan sendirinya tanpa memandang usia, tidak memandang kurus gemuk, tidak melihat cantik atau ganteng, tidak menilai kaya atau miskin, semuanya akan bertatap muka dengan penderitaan. Penderitaan akan datang menyapa setiap orang yang masih memiliki kehidupan. Penderitaan adalah kawan setia dan kawan sejati bagi siapapun, dimanapun dan di waktu kapanpun. Salah satu penderitaan yang saat ini bahkan bisa membungkam seluruh dunia, yaitu ancaman penderitaan akibat COVID-19. Kita tahu bahwa penderitaan ini bukan hanya mengancam fisik kesehatan kita, tetapi juga menyerang hubungan sosial, relasi sosial antar manusia, menyerang perekonomian, bahkan sampai hubungan politik dan hubungan yang lain. Bahkan ketika pembelajaran tatap muka mulai diuji coba, klaster sekolah sudah muncul mengancam anak-anak terutama di bawah usia 12 tahun yang masih rentan.
tidak memandang usia. Bahkan ahli statistik tercanggih pun tidak bisa memastikan dengan akurat kapan pandemi ini akan berakhir. Dengan alat secanggih apapun, manusia belum bisa memperkirakan penderitaan akibat pandemi ini akan berakhir. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang menjadi kawan sejati dan kawan setia kehidupan manusia ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelemahan dan kerentanan diri di dalam menjalani kehidupan, sehingga membuat manusia tidak mampu untuk hidup sendiri. Manusia membutuhkan penolong yang menyelamatkan. Penolong yang menyelamatkan ini hanya ada di dalam Tuhan sumber penolong. Tuhan mengizinkan penderitaan ada, bukan semata-mata untuk menghukum manusia, tetapi lebih dalam untuk menolong manusia, membentuk manusia menyadari bahwa kemahakuasaan Tuhan menguasai kehidupan yang di dalamnya termasuk penderitaan. Pengakuan akan Tuhan sebagai penolong dan pemberi keselamatan, inilah inti dari iman kita kepada Tuhan. Seorang percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, adalah kepercayaan yang mengandung pengakuan bahwa manusia bisa selamat hanya karena ada Juru Selamat, bukan karena kemampuannya sendiri. Kehadiran Juru Selamat yang menyelamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan sendiri. Inilah inti pertama dari iman tentang keselamatan, yaitu bahwa keselamatan manusia hanyalah anugerah dari Tuhan, atau kita kenal dengan sola gratia. Dan hanya melalui Kristus saja, solo Christo, diterima hanya melalui iman, sola fide, dan sumber ajaran gereja hanyalah Alkitab, sola scriptura. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan bahwa Tuhan penolong dan penyelamat manusia ini selayaknya mewujud dalam keseluruhan hidup, dalam kesadaran bahwa pertolongan manusia hanya didapatkan dari Tuhan semata. Tanggapan Mazmur 124 di akhir ayatnya menyatakan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini menunjukkan pengakuan akan kuasa Tuhan. Tuhan bisa diandalkan karena Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Tentu kuasanya cukup besar untuk menolong kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menjadi votum atau pengakuan di dalam ibadah kita. Ketika kata-kata ini diungkapkan sebagai votum di awal ibadah, itu berarti bahwa gereja mengakui bahwa ibadah diselenggarakan bukan karena kebaikan atau kehebatan manusia, melainkan karena pertolongan Tuhan. Gereja dan seluruh warga gerejanya bisa hadir dalam ibadah adalah karena pertolongan Tuhan sendiri.
Melalui pertolongan Tuhan itulah kita bisa melanjutkan hidup kita. Ibadah merupakan respon yang benar atas penyelamatan Tuhan. Dan bukan hanya ibadah di gereja, melainkan ibadah yang mewujud dalam sikap hidup dan kata-kata yang benar, serta kesediaan saling berbagi dengan sesama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita Injil Markus 9 ayat 38 sampai 50 menunjukkan pengalaman para murid dan percakapan mereka dengan Yesus. Menunjukkan gaya hidup orang percaya. Ketika mereka melarang orang dari luar kelompok mereka mengusir setan demi nama Yesus, tampaknya mereka iri atau merasa bahwa anugerah pengusiran setan seharusnya hanya milik eksklusif kelompok mereka sendiri, milik murid-murid Tuhan Yesus. Namun Yesus justru menegur mereka dengan menyebutkan bahwa orang yang tidak melawan mereka ada di pihak mereka. Ditegaskan di bagian akhir bahwa mereka harus hidup berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya saling bermusuhan hanya karena berbeda golongan. Terlebih ketika Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia tidak luput dari penderitaan. Dengan gambaran api yang tidak pernah padam dan di tengah penderitaan yang lain. Di tengah penderitaan inilah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa para murid membutuhkan kehadiran teman, kawan sesamanya. Di tengah penderitaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus hidup rukun dengan yang lain, meskipun mereka berbeda kelompok dengan kita. Di tengah penderitaan, Yesus juga mengingatkan supaya para murid tetap mempertahankan kualitas pengajaran dan tindakannya. Digambarkan dengan garam yang terkena dengan api menjadi tawar. Bagian akhir ayat 50 menggambarkannya sebagai selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain dalam pengajaran dan tindakan yang benar. Gaya hidup di tengah penderitaan dengan tetap menjaga kualitas sebagai murid. Kualitas yang melibatkan kesetiaan pada ajaran yang benar, dengan mengajarkan hanya ajaran yang benar dan juga melakukannya sekalipun hal itu beresiko. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, votum dalam ibadah, pengakuan dalam ibadah, diikuti dengan salam, pujian, pengakuan dosa, kesanggupan, mendengarkan firman, pengakuan iman, doa syafaat, persembahan, pengutusan, dan berkat. Itu adalah tatanan yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah kita di gereja. Tetapi tatanan ini diharapkan juga mewujud dalam kehidupan kita. Dilakukan atau diawali dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menolong, yang menyelamatkan, dan diikuti dengan perwujudan pengakuan itu melalui pujian kita, melalui sikap hidup kita. Ibadah tidak hanya berhenti pada tatanan yang ada di dalam gereja, tetapi ibadah di dalam kehidupan kita.
pengakuan bahwa Tuhanlah yang menolong dan menyelamatkan, kiranya mengawali setiap kehidupan kita, sehingga penderitaan, kegembiraan, kebahagiaan hanya karena anugerah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, adalah pengakuan dalam ibadah dan juga dalam kehidupan kita. Kita akan selalu memujikannya di dalam rangkaian kehidupan kita. Pengakuan kita akan Tuhan mewujud dalam pujian melalui perilaku kita, tindakan kita hari lepas hari, melalui sikap yang benar, kata-kata yang benar, kata-kata yang menguatkan, menghibur, menolong, melalui doa, melalui pujian kita di dalam kehidupan nyata kita. Selamat memujikan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.